Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Palestina masih mengalami konflik yang berkepanjangan. Ribuan korban jiwa berjatuhan. Dan mayoritas korban itu merupakan perempuan dan anak-anak. Betapa mirisnya konflik ini. Yang harusnya di zaman sekarang ini semua negara itu merdeka, tapi berbeda dengan Palestina. Palestina masih mengalami konflik yang berkepanjangan selama lebih dari 100 tahun. Dan di sini kita akan bahas sebenarnya apa sih penyebab dan awal mula dari konflik ini semua. Apa saja yang seharusnya kita lakukan dan bagaimana ini semua akan berakhir. Pada video kali ini ada 3 bagian yang akan kita bahas. Bagian pertama yaitu awal mula konflik yang berkepanjangan ini. Bagian kedua yaitu hanya atas izin Allah lah semua ini dapat berakhir. Dan bagian ketiga adalah apa yang seharusnya kita lakukan dan yang kita pelajari dan kita ambil dari peristiwa ini. Kita mulai di bagian pertama. Awal mula konflik yang berkepanjangan ini. Semua berawal pada Perang Dunia Pertama di mana Kekaisaran Ottoman kalah. Kemudian pada saat itu Kekaisaran Ottoman menguasai Palestina, dan pada saat Perang Dunia Pertama selesai Kekaisaran Ottoman runtuh dan akhirnya Palestina diambil alih oleh Inggris. Pada saat Inggris menguasai Palestina, ada deklarasi yang bernama Deklarasi Balfour yang menugaskan Inggris untuk membuat wilayah untuk para Yahudi, para komunitas Yahudi di sana, di Palestina. Ini semua dilakukan untuk melindungi, untuk menjaga bangsa Yahudi pada saat itu yang mencari tempat aman, mencari tempat berlindung, mencari tempat yang layak dari persekusi Nazi. Persekusi Nazi yang membantai orang-orang Yahudi di sana, orang-orang Yahudi di Eropa. Karena pada saat itu bangsa Eropa tidak menyukai bangsa Yahudi. Akhirnya Nazi melakukan persekusi yang bernama Holocaust. Dan itu menyebabkan bangsa Yahudi bermigrasi, berpindah tempat ke Palestina. Nah, di saat deklarasi ini dibuat dan ditandatangani oleh komunitas Yahudi di sana, terjadilah berbagai macam penolakan dari bangsa Palestina, bangsa Arab Palestina. Nah, di sana di saat terjadi banyak penolakan, banyak perpecahan, kemudian bangsa Palestina merasa ini merupakan ancaman bagi mereka. PBB membuat perundingan untuk memisahkan atau membagi 2 wilayah Palestina untuk bangsa Arab dan untuk Yahudi. Nah, setelah perundingan terjadi, dibuatlah 2 wilayah ini. Sebagian untuk bangsa Yahudi dan sebagian untuk bangsa Palestina. Tetapi ini semua tetap tidak menyelesaikan perpecahan, tidak menjadi solusi dari keributan dan penolakan-penolakan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Akhirnya, karena Inggris tidak sanggup untuk menyelesaikan perpecahan ini, Inggris menarik pasukannya dan kembali ke
tempat wilayah mereka di Inggris sana. Setelah Inggris pergi menarik pasukannya, kemudian komunitas Yahudi mendeklarasikan negara Yahudi bernama Israel. Ini merupakan salah satu bentuk penjajahan. Setelah Israel dibuat, setelah Israel dideklarasikan oleh komunitas Yahudi, terjadilah perang Arab dan perang Israel. Terjadi selama 6 hari. Dan banyak perlawanan, banyak korban jiwa akhirnya. Dan sampai sekarang perang ini menyebar. Perang Arab dan Israel ini yang nantinya akan menjadi perang Palestina dan Israel seperti saat ini. Nah, banyak korban jiwa berjatuhan. Banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Anak kecil yang tidak bersalah, yang seharusnya mereka menikmati masa kanak-kanaknya, mereka belajar menuntut ilmu untuk masa depannya agar menjadi lebih baik, mereka malah dihabiskan dengan melihat kekacauan-kekacauan yang ada di negara mereka. Nah, sampai saat ini Palestina masih dibombardir. Sampai saat ini gak ada solusi yang bisa menyelesaikan konflik ini. Dan hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan ini semua. Kita masuk ke bagian kedua. Untuk menyelesaikan konflik ini semua, hanya ada satu cara, hanya ada satu hal yang bisa menyelesaikan ini semua, yaitu hanya Allah. Dan kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa Palestina pasti merdeka. Palestina pasti akan kembali dikuasai oleh orang-orang Islam. Allah menjanjikan ini semua. Mau seberapa kuat pun bangsa Yahudi, mau itu ada Israel dan Amerika, mau itu ada semua negara Eropa bersatu melawan Palestina, kalau misalnya Allah udah janjiin, mau seberapa kuat pun musuh kita, Allah menjanjikan bahwa tetap bangsa, tetap umat-umat Islam, tetap umatku, tetap hamba-hambaku lah yang akan menjadi pemenangnya. Dulu ada sebuah kisah di mana pada saat perang Badar terjadi, Nabi Muhammad yang memimpin perang ini dengan pasukan kaum musliminnya yang hanya berjumlah 300 orang, 300 pasukan melawan 1000 pasukan kaum musyrikin. Pada saat itu perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan datanglah bangsa Yahudi mengatakan dan merendahkan kaum muslimin di hadapan Nabi Muhammad. Lalu muncullah ayat yang menyebutkan bahwa seberapa kuat pun bangsa Yahudi melawan bangsa atau melawan kaum muslimin, tetap kaum muslimin yang akan menang. Itu Allah yang menjanjikan dan pasti akan terjadi. Kapanpun itu, kita harus yakin itu. Karena Allah itu maha pemegang janji. Allah itu gak pernah mengingkari janjinya. Allah pasti menepati janjinya. Apalagi berkaitan dengan hamba-hambanya yang Allah cintai. Dari peristiwa ini kita mengambil pelajaran
bahwa dengan ini semua kita seharusnya bisa menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih sadar dan menjadi lebih dekat kepada Allah. Dan asal kita tahu ya, dari dulu selama 100 tahun Palestina digempur habis-habisan. Masih terjadi konflik di sana. Sampai sekarang merupakan puncaknya, merupakan konflik terparah dari rentetan konflik di masa lalu. Yang sekarang ini merupakan yang paling parah dari semua ini. Banyak banget peristiwa yang menyentuh, mulai dari orang-orang yang saling menolong, mulai dari kaum muslimin yang saling menguatkan. Tapi ada juga orang-orang yang memilih jalan lain, yang mereka asalnya Islam, tapi mereka malah memilih dan berada di pihak lawan, berada di pihak musuh. Kita seharusnya mengambil pelajaran dari ini semua, mengambil hikmah, dan kita harusnya apapun yang terjadi, kita harus tetap bersatu. Umat Islam harus tetap bersatu. Mau apapun itu godaannya dari musuh-musuh kita kepada kita, mau itu duit atau uang sebesar apapun, itu dari pihak musuh misalnya ditawarin ke kita, Fulan, ayo sini kerjasama sama kita, kamu misalnya bunuh ya, kamu misalnya jadi mata-mata kita di Palestina, kamu cari itu informasi apa saja yang akan dilakukan oleh Hamas, apa saja yang akan dilakukan oleh kaum muslimin yang selanjutnya untuk menyerang Israel. Seharusnya kita menolak. Kenapa? Karena itu hanya sebatas uang. Uang di akhirat nanti gak akan ada apa-apanya. Uang di akhirat nanti gak akan ada nilainya. Benda yang ada di dunia ini, turut seperti uang yang berharga di dunia ini, tidak akan dan belum tentu berharga di akhirat nanti. Karena sifat dunia ini hanya sementara. Sifat dunia ini hanya permainan senda gurau. Jadi kita harus selalu mengutamakan akhirat. Ingat ke akhirat terus. Apapun godaannya untuk menyelesaikan dan untuk mempersatukan umat Islam dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Palestina, di Timur Tengah sana, di Libya, Lebanon, Suriah, segala macam. Kita semua harus bersatu. Jangan saling menyalahkan satu sama lain, jangan saling menuduh satu sama lain, jangan mendorong dan berpihak ke musuh malah. Jangan. Kita ini Islam ya tetap Islam, Muslim tetap Muslim, harus membela Muslim. Hati kita tetap harus berada di dalam barisan orang-orang Islam. Gimana nanti Nabi Muhammad melihat umatnya berpecah belah, melihat umatnya ribut sana sini hanya karena urusan dunia, hanya karena iming-iming dunia dari musuh-musuh Allah? Apakah Nabi Muhammad akan senang? Tidak. Apakah Nabi Muhammad akan bangga kepada kita? Enggak. Beliau akan sedih kepada kita. Sedih. Dulu Nabi Muhammad bela-belain perang demi kita. Sekarang
umat Islam malah ada yang berpecah belah, ribut sana sini. Harusnya kita bersatu. Dan yang seharusnya kita lakukan ini yaitu bersatu. Jangan pernah menyudutkan sesama muslim. Kita ambil pelajaran dari masa lalu. Untuk memerdekakan Palestina, kita harus selalu berdoa kepada Allah dan yakin kepada Allah. Karena hanya atas izin Allah lah Palestina akan merdeka. Dan Palestina kapanpun itu pasti akan merdeka. Allah menjanjikan itu. Palestina merupakan tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk kaum muslimin. Tanah kelahiran para nabi, tanah proses terjadinya Isra Mi'raj, tanah yang sangat mulia bagi umat Islam. Nah, dari yang sudah kita bahas, ternyata masih banyak lagi sejarah atau catatan-catatan yang berkaitan dengan konflik Palestina sampai saat ini. Salah satunya merupakan solusi dari berbagai negara, yaitu terutama negara Amerika yang menyarankan atau yang pada saat itu membuat perjanjian yang bernama Perjanjian Oslo. Tapi masih saja belum bisa menyelesaikan konflik ini sampai saat ini. Dan ini merupakan tantangan bagi kita semua, agar kita semua untuk selalu berusaha menyelesaikan permasalahan ini bagaimanapun caranya. Dan bagi kita semua yang umat Islam, bagi kita semua Islam yang tidak berada di Palestina, khususnya di Indonesia, pelajarilah berbagai macam ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu pengetahuan tentang teknologi, bahasa, agama, sosial, ataupun apapun itu, agar kita semua di Indonesia ataupun di negara manapun itu, untuk kalian umat Islam, tidak dikalahkan oleh orang-orang kafir. Kita semua harus maju dalam dunia peradaban, dalam dunia ilmu pengetahuan, agar kita semua tetap berada di terdepan, agar kita semua tetap berada di depan musuh-musuh kita, tetap berada dan bisa menyaingi musuh-musuh kita. Kita semua harus lebih pintar daripada mereka, kita semua harus lebih cerdas daripada mereka, agar umat Islam menjadi lebih jaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ingat, kita semua harus tetap bersatu. Apapun yang terjadi harus tetap bersatu. Dan teruslah belajar dari masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.